wish you and your family are fine. My name is Mila in Mathematics class today. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa yang saya hormati. Berjumpa kembali hari ini dalam pembelajaran matematika di semester 2 bersama Miss Mila. Semoga hari ini anak-anak Miss Mila temui dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan dan selalu diliputi oleh kebahagiaan bersama keluarga. Untuk membuka pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Nah, jaring-jaring adalah topik pembahasan kita setelah kita mempelajari materi mengenai volume balok dan kubus. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita di bab 1 semester 2, yaitu mengenai volume balok dan kubus. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan bahasan, Miss Mila masih tunggu paling lambat hari ini, karena Miss Mila untuk kedepannya akan membahas materi kita yang selanjutnya. Nah, untuk materi mengenai jaring-jaring, hari ini Miss Mila akan membahas mengenai apa itu jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Nah, silakan kalian simak pemaparan materi yang sudah Miss Mila persiapkan, kemudian kalian catat ke dalam buku catatan kalian sehingga dapat kalian pelajari untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan menyimak anak-anak. Hai, ketemu lagi. Semoga kabarnya selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika, materi jaring-jaring kubus dan balok. Yuk kita simak videonya dengan baik. Pembelajaran di video ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, jaring-jaring kubus, meliputi pengertian dan macam-macamnya. Dan yang kedua adalah jaring-jaring balok, meliputi pengertian dan macam-macamnya juga. Jaring-jaring kubus. Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi, dan kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jika kubus tersebut kita potong pada beberapa bagian rusuknya, maka akan membentuk rangkaian 6 buah persegi. Dan apabila rangkaian 6 buah persegi tersebut kita lipat kembali, maka akan membentuk kubus kembali. Jadi bisa kita katakan bahwa jaring-jaring kubus adalah rangkaian 6 buah bangun datar berbentuk persegi yang jika kita lipat akan membentuk sebuah kubus. Jaring-jaring kubus ada 11 macam. Yuk kita pelajari. Oke, kita akan belajar mencermati jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ada yang memiliki pola 141. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola 141? Pola 141 artinya jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi, ketika banyak sisi pada tiap baris kita jumlahkan, maka kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 141. Perhatikan sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, sedangkan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Nah, bagaimana contoh lain dari jaring-jaring kubus dengan pola 141? Nah, jaring-jaring kubus dengan pola 141 ada 6 macam. Jaring-jaring kubus dapat berpola 2, 3, 1. Arti dari pola 2, 3, 1 adalah
jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, perhatikan contoh pertama dari jaring-jaring kubus berpola 2, 3, 1. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Lalu, bagaimana jika gambar rangkaian tersebut kita balik? Ternyata, baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 2 sisi. Jadi, bisa kita katakan pola 2, 3, 1 bisa kita sebut sebagai pola 1, 3, 2. Contoh lain, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 3, 1 atau 1, 3, 2 adalah sebagai berikut. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 3, 1 atau 1, 3, 2 ada 3 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2. Arti dari pola 2, 2, 2 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Nah, bagaimana jika gambar tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 2 sisi, begitu pula dengan baris kedua dan ketiga. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2 hanya ada 1 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0. Arti dari pola 3, 3, 0 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 3 sisi, baris kedua ada 3 sisi juga, sedangkan baris ketiga tidak ada bidang sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada baris pertama dan kedua, kita akan tetap mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Nah, bagaimana jika gambar jaring-jaring tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0 hanya ada 1 macam. Nah, kita telah mempelajari jaring-jaring kubus ada 11 macam. Nah, saatnya kita belajar jaring-jaring balok. Jaring balok adalah rangkaian 6 buah bangun datar persegi panjang dan persegi yang jika dilipat dapat membentuk sebuah balok. Jaring-jaring balok ada 54 macam. Yuk kita pelajari. Nah, berikut ini jaring-jaring balok dengan pola 141. Dengan baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Contoh lain dari pola 141. Ada pula contoh lain dari pola 141. Pola 141 ada 30 macam.
Selanjutnya, jaring-jaring balok dengan pola 2, 3, 1. Artinya, baris pertama ada 2 sisi dan baris kedua ada 3 sisi, lalu baris ketiga ada 1 sisi. Nah, pola ini bisa kita balik menjadi pola 1, 3, 2. Contoh lain dari jaring-jaring balok dengan pola 2, 3, 1 atau 1, 3, 2. Total macam dari jaring-jaring balok pola 231 atau 132 ada 18 macam. Ada juga jaring-jaring balok dengan pola 222. Arti dari pola 222 adalah baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Macam jaring-jaring balok dengan pola 222 ini ada 3 macam. Dan yang terakhir, jaring-jaring balok dengan pola 330. Arti dari pola 330 adalah baris pertama ada 3 sisi dan baris kedua juga ada 3 sisi, tapi tidak ada baris ketiga. Nah, jaring-jaring balok dengan pola 330 ini ada 3 macam. Jadi, jika berbagai jaring balok kita kumpulkan dengan berbagai pola, total jaring-jaring balok ada 54 macam. Oke, kita sudah selesai belajar jaring-jaring kubus dan balok. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Nah, bagaimana anak-anak? Tentu sudah kalian simak dengan baik apa yang sudah Miss Mila jelaskan dalam pembelajaran matematika hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan kalian buka Google Classroom. Di sana sudah Miss Mila jelaskan langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran kita di pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan dengan baik, kemudian jangan lupa kirimkan hasil pembelajaran kalian ke Google Classroom serta dokumentasi pembelajaran kalian selama kalian mengikuti pembelajaran dari rumah hari ini dikirimkan ke WA Group. Sekian untuk hari ini anak-anak. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami dapat kalian tanyakan kepada Miss Mila melalui chat pribadi maupun kita diskusikan di grup pembelajaran. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah memfasilitasi anak-anak serta membantu sebagai tugas kami untuk mengawasi dan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran dari rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita isi waktu kegiatan kita di rumah dengan hal-hal yang positif. Selalu Miss Mila ingatkan, pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Mari bersama berjuang putus rantai penyebaran virus corona dengan 3M, penerapan protokol kesehatan. Ingat menggunakan masker, mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer, serta menjaga jarak minimal 1,5 meter di antara kita. Dengan begitu, semoga pandemi ini cepat berlalu. Sekian untuk hari ini, Miss Mila tutup pembelajaran dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam pembelajaran. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima sehingga kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.